Halo, saya John Octavianus Simanjuntak. Di sini saya akan menjelaskan atau menyampaikan beberapa materi yang berkaitan tentang perbedaan antara kota dan desa yang dilihat dari pengertiannya, unsur-unsurnya, ciri masyarakat dan ciri fisiknya, lalu ada klasifikasi dan fungsinya. Kota, pengertian kota. Di sini ada beberapa pengertian ya. Yang pertama itu menurut Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 mengenai penyusunan rencana kota. Disebutkan bahwa kota adalah pusat pemukiman dan kegiatan penduduk yang memiliki batasan wilayah administrasi. Lalu ada juga menurut buku Ekositis karya Hiroaki Suzuki menyatakan bahwa kota adalah suatu tempat yang penghuninya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonomi di pasar lokal. Lalu ada menurut R. Bintarto menyatakan bahwa kota merupakan suatu sistem jaringan kehidupan ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, diwarnai dengan strata ekonomi yang heterogen, serta bercorak materialistis. Lalu ada juga menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah, menyatakan bahwa kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Dapat disimpulkan dari berbagai pendapat dan pengertian yang telah saya sampaikan tadi, bahwa kota adalah suatu tempat yang menjadi pusat kegiatan penduduk, namun bukan pertanian. Perkotaan memiliki susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial, serta kegiatan ekonomi. Lalu selanjutnya ada unsur-unsur kota. Yang pertama, unsur fisik kota, yaitu unsur yang pengaruhnya berasal dari lokasi dan tempat kota itu berada. Contohnya, cuaca, lalu ada iklim, kesuburan tanah, bentang alam, dan lain-lain. Yang kedua, ada unsur sosial, yaitu unsur yang terbentuk karena pengaruh hubungan antar penduduk, sehingga menciptakan keserasian dan ketenangan. Yang ketiga, ada unsur ekonomis, yaitu segala fasilitas yang membantu masyarakat kota untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Unsur ekonomis biasanya berupa pasar, gedung pertokoan, konter-konter, gerai mobil mewah, dan lain-lain. Yang keempat itu ada unsur-unsur budaya, yaitu unsur yang mendorong manusia untuk lebih bergairah menjalani kehidupan perkotaan karena lebih memberikan corak yang berbeda dibandingkan daerah, bukan kota. Itu contohnya seperti gaya hidup masyarakat perkotaan. Lalu ada juga ciri fisik kota. Yang pertama, itu memiliki daerah terbuka yang digunakan sebagai open space atau paru-paru kota. Yang kedua, memiliki gedung pemerintahan. Yang ketiga, memiliki gedung perkantoran, juga hiburan. Yang keempat, ada sarana olahraga. Yang kelima, memiliki alun-alun. Yang keenam, memiliki lahan parkir. Yang ketujuh, memiliki kompleks hunian untuk masyarakat ekonomi rendah, sedang, dan elit. Lalu ciri masyarakat kota. Masyarakat kota memiliki beberapa ciri, yaitu seperti hubungan sosial yang bersifat Gesellschaft atau patembayan, yaitu ikatan hubungan masyarakat yang lemah. Lalu juga memiliki segresi keruangan, lalu norma keagamaannya tidak terlalu ketat, penduduk memiliki sikap individualisme serta egois, dan masyarakat kota memiliki pandang hidup yang lebih rasional jika dibandingkan masyarakat desa. Selanjutnya ada klasifikasi kota. Dilihat dari jumlah penduduknya, kota memiliki 5 klasifikasi yang terbagi dalam kota kecil, memiliki jumlah penduduk 20.000 hingga 50.000 jiwa. Lalu ada kota sedang yang memiliki jumlah penduduk 50.000 sampai 100.000 jiwa. Lalu kota besar memiliki jumlah penduduk 100.000 sampai 1 juta jiwa. Kota metropolitan memiliki jumlah penduduk 1 sampai 5 juta jiwa. Dan kota megapolitan memiliki jumlah penduduk lebih dari 5 juta jiwa. Nah, kalau menurut Lewis Mumford tahun 1961, seorang ahli perkotaan Amerika Serikat berpendapat bahwa ada beberapa tahap perkembangan kota. Yang pertama ada tahap eopolis. Tahap eopolis itu perkembangan desa yang teratur menuju arah kehidupan kota. Lalu ada tahap polis, perkembangan kota yang sebagian penduduknya masih berorientasi pada sektor agraris. Lalu ada tahap metropolis, perkembangan kota yang telah mengarah pada kegiatan industri. Lalu tahap megapolis, wilayah perkotaan terdiri atas gabungan beberapa kota metropolis. Lalu tahap trianopolis, perkembangan kota ditandai dengan kekacauan, kemacetan,
dan tingkat kriminalitasnya yang tinggi. Lalu yang terakhir ada tahap nekropolis, yaitu suatu kota yang mulai ditinggalkan penduduknya dan menjadi kota mati. Lalu yang terakhir ada fungsi kota. Yang pertama, kota sebagai pusat pemerintahan. Perkembangan kota membutuhkan aparat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut baik bersifat pemenuhan kebutuhan hidup, administratif, maupun kebutuhan sosial budaya. Hal ini berarti kota memiliki berbagai peraturan dan pengendalian pemerintahan tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten dan kota. Kota digunakan sebagai pusat pemerintahan dikenal sebagai ibu kota negara, ibu kota provinsi, dan kabupaten atau kota. Lalu yang kedua, kota sebagai pusat pendidikan. Melihat dari sejarah, perkembangan sekolah-sekolah justru berada di wilayah perkotaan, terutama kota-kota besar. Perkembangan sekolah di kota besar ini karena terbatasnya kalangan yang bisa mengenyam pendidikan. Pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang dulu, hanya keturunan bangsawan yang bisa sekolah. Namun sekarang, pendidikan sudah berkembang hingga ke pelosok negeri. Semua kalangan bisa belajar dan menempuh pendidikan. Ini membuat pendidikan terus berkembang dan menyebar di berbagai wilayah Indonesia dan beragam jenjang. Lalu, kota sebagai pusat industri. Kota industri mempunyai sarana transportasi untuk mendukung kegiatan industrinya. Sarana transportasi memudahkan distribusi produk, bahan baku, dan mendekati konsumen sehingga dapat menekan biaya produksi. Lalu, kota sebagai pusat kebudayaan. Kota budaya mempunyai potensi lebih menonjol dibanding potensi lain, seperti kota Surakarta dan Yogyakarta. Ya, contohnya memiliki keanekaragaman budaya yang salah satunya kita kenal dan telah mendunia, yaitu batik. Lalu, kota sebagai pusat rekreasi dan kesehatan. Kota rekreasi memiliki potensi bentang budaya dan bentang alam yang menarik wisatawan untuk berkunjung. Contohnya, Denpasar yang memiliki tempat wisata fisik dan juga wisata spiritual. Sementara itu, kota kesehatan mempunyai pelayanan jasa kesehatan yang baik dan lebih memadai. Contohnya, itu kota Singapura. Lalu, kota sebagai pusat informasi. Untuk bisa mewujudkan pembangunan baik di kota maupun daerah, dibutuhkan informasi yang cepat dan akurat. Keberadaan masyarakat yang kebanyakan tinggal di pedesaan mengharuskan pemerintah untuk membangun pedesaan. Dengan informasi yang cepat dan akurat, maka pembangunan pedesaan bisa terlaksana. Informasi yang masuk ke wilayah pedesaan beragam dan kebanyakan berasal dari kota, sehingga masyarakat desa bisa mendapatkan pengaruh dari kemajuan yang sudah berkembang di kota. Berbagai informasi yang berasal dari kota ke desa bisa dilakukan dengan berbagai media. Di antaranya ada majalah, koran, radio, televisi, dan internet. Desa. Pengertian desa. Ada beberapa definisi desa menurut para ahli. Pertama ada Sutarjo Kartohadikusumo. Dalam bukunya Desa pada tahun 1953, didefinisikan sebagai suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Lalu menurut Bintarto, nyatakan bahwa desa adalah sebuah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural dalam hubungan dan pengaruh timbal baliknya dengan daerah-daerah lain di sekitarnya. Kemudian dikutip dari Encyclopedia Britannica tahun 2015, desa adalah komunitas yang tidak terlalu padat penduduk dengan kegiatan ekonomi utama berupa produksi pangan dan bahan-bahan mentah. Lalu menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur atau mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Lalu unsur-unsur desa. Menurut Bintarto, desa punya 3 unsur, yaitu daerah, meliputi tanah-tanah yang produktif dan yang tidak, juga penggunaannya, termasuk juga unsur lokasi, luas dan batas yang merupakan lingkungan geografis tempat. Lalu penduduk, meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan, rasio jenis kelamin, komposisi penduduk, persebaran dan kualitas penduduknya. Lalu yang ketiga, tata kehidupan. Ini berkaitan erat dengan adat istiadat, norma, dan aspek budaya yang lain.
Lalu, ciri fisik desa. Yang pertama, kehidupan masyarakat erat dengan alam. Beraneka kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh penduduk desa banyak yang berhubungan erat dengan alam. Jika desa tersebut berada di daerah dataran yang subur, maka mayoritas penduduknya itu banyak yang bekerja sebagai petani. Sedangkan jika desa berada di daerah lereng gunung, maka mayoritas penduduknya akan banyak bekerja di sektor pertanian secara luas seperti perkebunan, perikanan, dan lain-lain. Lalu yang kedua, pemukiman penduduk tidak padat. Jumlah penduduk yang sedikit tidak sebanding dengan wilayah yang luas, sehingga pemukiman hanya terlihat menempati sebagian kecil dari wilayah keseluruhan desa. Lalu yang tiga, ada jumlah transportasi yang sedikit jenisnya. Kondisi bentuk muka bumi dan kondisi prasarana transportasi menyebabkan sarana transportasi hanya sedikit jenisnya. Selain itu, jumlah penduduk yang sedikit juga memberi pengaruh pada stagnanya pembangunan di bidang transportasi. Kemudian, sebagian besar pola penggunaan tanah untuk kegiatan pertanian. Hal ini tak lepas dari perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang ada. Banyaknya lahan dapat dimanfaatkan oleh penduduk untuk melakukan aktivitas di bidang pertanian. Kemudian, ciri masyarakat desa. Toleransi sosialnya masih kuat. Bentuk toleransi di desa ini bisa diamati dari perilaku komunikasi, lalu saling sapa setiap berpapasan, saling membantu saat ada tetangga yang punya hajat atau sedang tertimpa musibah. Sopan santun antara orang muda dengan orang tua masih mudah diamati dalam kehidupan sehari-hari di desa. Lalu penduduk bersifat homogen. Penduduk desa memiliki homogenitas yang tinggi, misalnya pada kesamaan suku, kesamaan agama yang dianut, kesamaan mayoritas jenis pekerjaannya, dan lain-lain. Lalu adat istiadat dan norma masih kuat. Berbagai upacara dan adat istiadat dan seni tradisional masih banyak dilakukan oleh penduduk desa. Norma-norma agama juga masih melekat kuat pada penduduknya. Lalu kontrol sosial didasarkan pada hukum informal. Norma adat masih mempengaruhi sendi kehidupan bermasyarakat, seperti pada pengambilan keputusan bersama. Sanksi sosial pada penduduk yang melanggar adat istiadat masih juga dilakukan. Lalu penduduk saling mengenal satu sama lain. Penduduk di desa memiliki kecenderungan yang besar untuk mengenal satu sama yang lain. Hal ini tentu berkaitan dengan sedikitnya jumlah penduduk di berbagai latar belakang yang sama. Lalu gotong royongnya masih kuat. Salah satu ciri menjadi kekuatan sebuah desa. Pekerjaan-pekerjaan umum dilakukan bersama-sama dan saling membantu dengan yang lain. Lalu hubungan kekerabatan bersifat gemeinschaft. Hubungan ini didasari oleh latar belakang yang sama antara penduduk satu dengan lain, masih memiliki hubungan kekerabatan meskipun sudah kerabat jauh. Lalu yang terakhir, cara berpikirnya masih tradisional. Mayoritas penduduk di desa banyak bertahan untuk berpikir konservatif untuk kemakmuran desanya. Lalu selanjutnya ada klasifikasi desa. Itu terdiri dari swadaya. Desa swadaya adalah desa yang bisa dianggap sebagai desa yang tertinggal. Penduduk desa yang cenderung masih primitif dan terisolir di daerah luar. Di desa ini masyarakatnya masih tetap menjalankan kebiasaan-kebiasaan nenek moyang, seperti menjalankan adat istiadat, tradisi, hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan primer. Desa seperti ini biasanya merupakan desa yang ditinggali sebuah kelompok dalam waktu yang sudah lama. Pola pemikiran yang mengikuti leluhur inilah yang membuat masyarakat di desa swadaya belum mampu berkembang. Seperti ciri-cirinya, daerahnya terisolir atau tertutup, penduduknya sedikit, mata pencahariannya homogen dan bersifat agraris, masyarakatnya memegang teguh adat dan tradisi, hubungan personalnya sangat erat, sarana dan prasarana yang tersedia masih kurang, teknologi yang ada masih rendah atau bahkan belum ada. Lalu juga klasifikasi desa berdasarkan kegiatan pokok dilakukan masyarakat. Lalu ada swakarya. Desa dalam klasifikasi ini satu tingkat lebih maju dari swadaya. Masyarakat mulai berubah mengikuti aliran zaman dan berpikiran lebih terbuka. Adat istiadat masyarakat mulai mengalami transisi sesuai dengan perubahan yang terjadi di sosial masyarakatnya. Mata pencaharian masyarakat lebih beragam dan bertambahnya lapangan pekerjaan, serta berkembangnya pembangunan desa dengan didirikannya sarana dan infrastruktur untuk desa. Ciri-cirinya seperti ini, tidak terikat dengan adat secara penuh, terbuka dengan pengaruh dari luar daerah, adanya sarana pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan prasarana penunjang lainnya. Lalu teknologinya sudah mulai digunakan masyarakat, akses menuju daerah lebih mudah, lapangan pekerjaan yang tersedia mulai beragam. Dan yang ketiga, swasembada. Desa swasembada biasanya disebut sebagai desa maju dan berkembang.
Masyarakat desa ini sudah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya yang ada untuk kegiatan pembangunan desa. Tingkat pendidikan dan perekonomian masyarakat lebih maju dibandingkan tingkatan desa lain dan sudah bisa mengembangkan ide yang dimiliki, mau berpartisipasi dan memiliki pola pemikiran yang lebih modern. Ciri-cirinya seperti ini. Biasanya berlokasi tidak jauh dari kota atau kecamatan, penduduknya mulai padat, masyarakat sudah tidak terikat oleh adat, memiliki fasilitas yang lebih maju dan memadai, masyarakat yang lebih kreatif dan kritis. Aktivitas masyarakatnya berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Yang terakhir adalah fungsi desa. Yang pertama, desa sebagai hinterland, itu sebagai pemberi bahan pokok seperti padi, jagung, juga ketela. Tak hanya itu, desa juga menyediakan beragam makanan lain seperti kacang, kedelai, sayur-sayuran, dan jenis buah-buahan. Di samping itu, desa ditinjau dari sudut potensi ekonomi, berfungsi sebagai lumbung bahan mentah dan tenaga kerja. Adapun dari segi kegiatan kerja, desa merupakan agraris, desa manufaktur, desa nelayan, dan desa industri. Lalu sebagai pelestari kearifan lokal. Fungsi desa selanjutnya itu sebagai pelestari kearifan lokal. Banyak sekali kebudayaan lokal yang hingga kini tetap dilestarikan di masyarakat pedesaan. Dengan adanya desa, maka kebudayaan lokal akan senantiasa terjaga dan terus berkembang. Selain itu, desa juga sebagai sumber penghasil makanan. Penghasil makanan ini didapatkan karena wilayah desa lebih banyak tersedia bahan mentah dan lahan pertanian. Lalu, sumber tenaga kerja. Masyarakat desa yang hidup berdasarkan gotong royong menjadi kekuatan berproduksi dan kekuatan membangun atas dasar kerjasama dan saling pengertian. Selain itu, desa juga termasuk sumber tenaga kerja bagi kota. Tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat yang berasal dari desa dipekerjakan di kota sebagai buruh atau di sektor informal. Dan yang terakhir, mitra pembangunan. Tak hanya sebagai sumber tenaga kerja, masyarakat desa juga berfungsi sebagai mitra pembangunan wilayah kota. Mitra ini akan diperoleh dalam waktu cepat maupun lambat, tergantung dengan hubungan dan kerjasama yang dilakukan di masyarakat di dalamnya. Berikut adalah beberapa materi yang telah saya sampaikan dan jelaskan tentang perbedaan desa dan kota yang dilihat dari berbagai unsurnya. Mungkin ada beberapa kata atau cara penyampaian yang kurang tepat, saya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih.